Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahida syahidum min ahliha sadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Di video-video yang telah kami tayangkan pada hari kemarin, bayi yang bisa bicara dan belum kena usia untuk berbicara. Biasanya bayi itu kalau bicaranya dengan fasih minimalnya 3 tahun ke atas. Tapi ini bayi Siti Masito termasuk bayi yang sangat hebat. Masih dalam ayunan sebelum usia pandai bicara tapi sudah berbicara. Adalah salah satunya bayi daripada Siti Masito. Yang kedua, bayi yang pas sehat berbicara, wasyahidu Yusuf, yaitu bayi yang menjadi saksi atas kasus Nabi Yusuf alaihi salam. Karena kasus Nabi Yusuf ini adalah kasusnya yang dikriminalisasi, tidak bersalah tapi divonis salah, yaitu kejadiannya seperti yang telah kami tayangkan di video-video yang telah lalu, ketika Siti Zaliho mau memperkosa, mau memaksa kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihi salam berlari karena tidak mau melayani ajakan daripada Siti Zaliho. Dan kejadian itu tidak ada saksi. Bukti memang ada, tapi saksi tidak ada. Ketika kita mengajukan suatu masalah ke pengadilan, berarti harus ada saksi dan harus ada bukti. Ini tidak ada saksi, tapi ada buktinya, ada faktanya. Apa buktinya? Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mau dipaksa oleh Siti Zaliho untuk melayani syahwat nafsunya, Nabi Yusuf berlari membukakan pintu. Lalu baju Nabi Yusuf ini ditarik dari belakang oleh Siti Zaliho. Di depan pintu ternyata ada suami Siti Zaliho. Maka di sana Siti Zaliho bersilat lidah. Wahai suamiku, apakah hukumannya ketika ada seorang pria yang mau memaksa istri seorang raja? Maka akhirnya di persidangan tidak ada saksi. Nabi Yusuf mengaku benar karena memang benar. Itu Siti Zaliho salah tapi mengaku benar karena tidak ada saksi. Untuk mengadakan persaksian, sehingga kebetulan salah satu keluarga istana itu ada yang menggendong bayi. Nah, kalau syariat Nabi Yusuf alaihi salam ini mungkin mengikuti syariat baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga anak kecil pun boleh dijadikan saksi. Lain halnya dengan kasus yang terjadi di umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saksi itu harus dewasa. Tidak boleh kita mengangkat saksi di pengadilan masih kanak-kanak. Tapi dalam syariat Nabi Yusuf beda lagi. Salahkah itu? Tidak salah, karena beda nabi, beda syariat. Ada juga yang sama syariatnya. Akhirnya bayi yang sedang digendong oleh Siti Zaliho, oleh keluarga daripada istana Siti Zaliho, diangkat menjadi saksi. Lalu setelah diusap oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjadi saksi siapa sebenarnya yang bersalah, Siti Zaliho kah yang akan memaksa Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf yang akan memaksa Siti Zaliho? Akhirnya bayi itu dengan jelas berbicara. Apabila baju Siti Zaliho sobek dari bagian depan, berarti Yusuf yang bersalah. Dan apabila baju Yusuf yang belakang yang sobek, berarti Siti Zaliho yang bersalah. Berarti kejadiannya Yusuf mau berlari, ditarik oleh Siti Zaliho. Ternyata dengan kesaksian bayi itu, baju Nabi Yusuf sobek dari bagian belakang dan disaksikan oleh suami Siti Zaliho. Kata Siti Zaliho, sungguh ini kejadian luar biasa, aku mengakui salah.
Tapi kata suaminya, walaupun kamu bersalah, tetap kamu harus ada di luar penjara. Yusuf tetap harus di penjara, karena untuk menjaga nama baik istana. Itu ibaratnya Nabi Yusuf itu kambing hitam, tidak bersalah, jadi batu loncatan. Orang lain makan nangkanya, Nabi Yusuf kebagian getahnya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan lapang dada, aku rela hidup di penjara daripada hidup di luar penjara. Takut terulang kejadian serupa. Aku takut dipaksa lagi oleh Siti Zaliho untuk melayani syahwat nafsunya. Nomor 3, bayi yang bisa bicara itu adalah bayi yang menjadi saksi tentang kasus Jarjis, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Bagaimana kejadiannya? Pernah di suatu ketika Jarjis ini adalah ahli ibadah. Karena hebat-hebatnya ibadah, sudah tidak mau terganggu lagi ibadahnya oleh kehidupan keramaian. Akhirnya uzlah, ingin menyepi beribadah di gunung dengan mencari gua. Nah, setelah menemukan gua, akhirnya Jarjis atau Jurej beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenangnya. Tidak pernah bertemu dengan siapapun, seakan-akan jauh dari dosa. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, ibu daripada Jarjis ini kangen ingin bertemu dengan putranya yang sudah lama meninggalkan. Kata si ibunya, aku sungguh merindukan ingin bertemu dengan putraku yang bernama Jarjis. Maka aku akan membawa makanan, aku akan membawa minuman untuk oleh-oleh nanti untuk dimakan oleh putraku yang katanya ada di suatu guha. Akhirnya si ibu yang tua renta ini berangkat dari rumahnya, berangkat ke gunung yang terdapat guha, yang mana guha tersebut digunakan untuk beribadah oleh Jurej. Sudah bisa kita bayangkan seorang nenek-nenek naik gunung, kan gunung itu tidak ada yang rata. Nenek-nenek sambil membawa makanan kiri kanan, membawa air untuk minum Jarjis yang sedang beribadah. Juga yang namanya gunung, tentu gunung dulu dan gunung sekarang itu beda. Semacam di Gua Hiro, kalau dulu zaman Rasul tidak ada tangganya, tapi sekarang alhamdulillah walaupun tidak begitu indah, tangganya ada untuk menaiki puncak Gunung Hiro. Kalau ini seorang ibu-ibu yang sudah tua naik ke gunung, minimalnya 4 jam 3 jam untuk bisa menempuh gua yang dipergunakan beribadah oleh anaknya. Sampai tergopoh-gopoh, sudah sampai di mulut gua, ternyata terlihat anaknya yang bernama Jarjis sedang beribadah. Setelah salam Jarjis, nah ibunya membaca salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah 3 kali ibunya membaca salam kepada Jarjis, langsung Jarjis begitu salam langsung takbir lagi untuk melaksanakan sholat sunat yang selanjutnya. Kata ibunya, ini sudah siang, ditunggu saja sampai sore. Sampai sore pun ditunggu sampai ibunya membaca salam, ternyata tidak dipedulikan oleh Jarjis. Kata ibunya, saya akan menunggu sampai mendekati waktu senja. Sampai senja pun tetap kehadiran ibunya tidak dipedulikan oleh Jarjis. Mungkin ini adalah Jarjis salah satu orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Di syariat baginda Rasulullah SAW, ketika kita sholat sunat, ibu memanggil, batalkanlah sholat sunat kita, pahalanya lebih besar daripada sholat sunat. Maka ini Jarjis mungkin ahli ibadah tapi bukan alim. Akhirnya si ibunya merasa sakit, pulang ke rumahnya. Dalam perjalanannya, ya Allah, berikanlah cobaan kepada anakku. Aku capek-capek ingin bertemu dengan anakku. Setelah sampai di gua tempat ibadahnya, aku tidak dipedulikan. Yang namanya ucapan seorang ibu, Masya Allah, itu sangatlah manjur. Seketika itu juga warga di sekitar gunung mendadak mau mengganggu ibadahnya Jarjis di dalam gua. Maka si ketua kampung membuat rekayasa. Ada suatu perempuan yang baru melahirkan. Kata si kepala kampung itu, marilah kita usir ahli ibadah dengan cara memfitnah.
tolong wahai kamu perempuan yang masih punya bayi yang sedang disusui, tolong kamu akui bahwa yang menghamilimu adalah Jarjis. Karena diberikan uang yang sangat gede, akhirnya sanggup si perempuan itu untuk mengakui bahwa bayinya adalah terlahir daripada hasil hubungan dengan Jarjis. Maka warga rame-rame naik ke atas gunung untuk menghampiri Jarjis. Jarjis dilempari oleh warga, dan sampai-sampai tempat ibadahnya itu rumah-rumahan sampai dihancurkan oleh warga. Jarjis keluar daripada guanya. Wahai warga, apa salah saya sampai engkau melempari aku, sampai aku terluka dan tempat ibadah saya hampir hancur? Kata si kepala kampung itu, kamu jangan basa-basi. Kamu mengaku ahli ibadah, ternyata kamu adalah seorang penzina. Kata Jarjis, kapan saya berzina? Siapa perempuan yang pernah aku zinahi? Maka dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan yang mau mengaku bahwa anaknya ini hasil perbuatan Jarjis, maka kata si ibu itu, akulah yang pernah jadi korban, aku diperkosa sama kamu. Masya Allah, kata Jarjis, aku bertemu pun dengan kamu baru sekarang. Tapi kenapa engkau mengakui itu bayi yang sedang disusui oleh kamu itu merupakan hasil hubungan dengan aku? Sungguh kalian biadab, kata Jarjis. Kamu jangan basa-basi, kata Jarjis, untuk menjadikan saksi apakah aku betul ayah daripada anak ini atau bukan. Marilah kita saksikan. Maka langsung Jarjis itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mengusap daripada dada bayi yang sedang disusui oleh si ibu yang mengakui dizinahi, diperkosa oleh Jarjis. Dengan hebatnya, maka si bayi itu bicara, ayahku bukan orang ini, tapi ayahku adalah seorang pengembala kambing. Terbukalah kebenaran Jarjis. Akhirnya si warga pada pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada Jarjis. Kenapa Jarjis sampai mengalami fitnah yang luar biasa? Tidak zina tapi dituding zina, karena ini durhaka kepada orang tuanya yang jauh-jauh datang menghampirinya, ternyata tidak dipedulikan. Itulah nomor 3, bayi yang yang bisa bicara, yaitu bayi yang menjadi saksi atas kasus Jarjis atau Jurej, salah satu ulama Bani Israel atau ahli ibadah di Bani Israel. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.